Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya juga Prof. Mustafa selaku kriminolog dari Universitas Indonesia yang juga menjadi saksi ahli dalam persidangan atas terdakwa Ferdy Sambo. Prof, kita lanjutkan lagi ya, tadi ada poin yang menarik yang sudah Prof sampaikan di segmen sebelumnya terkait dengan jabatan tinggi milik Ferdy Sambo ini menjadi salah satu katakanlah mungkin bisa menjadi salah satu faktor kenapa Ferdy Sambo sampai berani melakukan pembunuhan tersebut berdasarkan emosi. Dan yang kita juga yang Prof juga sampaikan dalam persidangan adalah ketika banyaknya orang-orang yang kebetulan jabatannya ada di bawah Sambo ini juga ikut serta terseret dalam kasus tersebut karena takut oleh Ferdy Sambo. Dan semakin saya kutip Prof, semakin tinggi jabatan seseorang maka akan semakin kecil pula yang jabatannya jauh di bawahnya menolak perintah. Ini bisa jadi alasan untuk memperingan mereka yang jabatannya di bawah Sambo atau tidak? Bisa. Karena kan ada ketakutan untuk tidak melaksanakan perintah. Gitu. Apalagi yang Eliezer itu kan pangkatnya paling kecil bawah. Masih barangkali belum 2 tahun ya jadi polisi gitu kan. Sehingga dia keberanian untuk menolak perintah itu menjadi lemah sekali. Katanya ada jiwa korsa juga, Prof. Jiwa korsa, karena memang itu yang ditanamkan di dalam organisasi polisi yang semi militer. Kalau diperintah siap laksanakan itu kan. Walaupun perintahnya nggak benar. Iya, walaupun di dalam peraturan polisi, apakah perkap sekarang istilahnya macam-macam gitu. Peraturan Kapolri. Anggota polisi bisa menolak perintah atasan yang dipandang melanggar hukum. Tapi itu kan secara tertulis di dalam realitas konkret kadang-kadang ada suatu keadaan yang dia menyebabkan mau menolak nggak berani gitu. Karena terlalu jenjang tinggi, kepangkatannya terlalu jauh gitu loh. Bintang 2 melawan Barada begitu ya. Tapi itu hanya ada di kalangan kepolisian atau juga militer, atau sebenarnya memang kita sebagai manusia, sekali lagi dari perspektif Anda sebagai kriminolog, Prof, memang ada tendensi seperti itu, takut sama yang punya jabatan lebih tinggi, takut untuk menolak. Biasanya begitu, hubungan atasan bawahan apabila nggak seimbang, itu bawahan itu bisa aja yang kemudian tidak berani menolak perintah. Walaupun kita punya idealisnya sendiri atau idealisme sendiri. Kecuali yang di bawah itu mempunyai rasionalitas yang barangkali relatif tinggi, kemudian dia bisa mempengaruhi atasan bahkan. Jadi mengingatkan, bukan dalam rangka, bukan memerintah atasan, tapi mengingatkan atasan. Ini kalau nggak begini, kita akan begitu. Itu biasanya kalau memang ada keberanian mengatakan sesuatu secara rasional, atasan yang rasional juga akan menerima saran dari bawahan tadi. Tapi di dalam organisasi yang militer, semi militer itu saran dari bawahan itu hampir diindahkan, tidak diindahkan. Tapi kalau di sipil biasanya masih ada peluang. Bisa negosiasi. Kecuali yang memang sifatnya otoriter gitu ya. Termasuk yang sudah ikut katakanlah kan ada beberapa bawahan dari Ferdy Sambo yang hubungan kekerabatannya atau hubungan personalnya kan lebih dekat ya, Prof. Ikut lebih lama, kemudian juga sudah ada ikatan yang terjalin lebih lama seperti itu. Ini tidak bisa jadi semacam pertimbangan, Prof, gitu. Kan katakanlah gini, hubungannya sudah dekat, kok nggak bisa influence Ferdy Sambo untuk tidak melakukan tindak pidana itu? Karena tadi posisi yang terlalu jauh, jabatan yang terlalu jauh. Kalau misalnya yang pertama siapa yang diminta melakukan Reki itu berani, saya nggak berani. Itu barangkali pengalaman kerja dia lebih lama dibandingkan Eliezer. Dan dia sudah menjadi ajudan lebih lama. Jadi dia mempunyai pengetahuan bahwa kalau dia menolak dengan alasan yang bisa diterima ya aman-aman saja. Sementara Eliezer tidak punya pengetahuan masih baru lama itu. Baik, tapi lagi-lagi ini bisa menjadi alasan untuk memperingan terdakwa lainnya. Yang diperintah bisa. Termasuk Kuat Ma'ruf, termasuk Kuat Ma'ruf bisa. Dan juga orang-orang atau aparat kepolisian yang tersangkut obstruction of justice. Kalau aparat yang melakukan obstruction of justice itu ya kemudian pangkatnya relatif sudah tinggi. Ya kan? Ada brigjen, ada kombes, ada apa segala macam, harusnya bisa lebih
rasional untuk Dan mengatakan menolak itu harusnya sudah bisa dilakukan dari awal. Tapi ini kembali tadi barangkali karakter dari Ferdy Sambo ketika menjadi pimpinan yang tidak mengenal kompromi itu barangkali juga berpengaruh. Itu juga harusnya digali juga gitu. Utang budi juga bisa menjadi alasan, Prof. Utang budi bisa menjadi alasan. Ya, yang mereka misalnya karir yang dibantu oleh Ferdy Sambo, dibiayai hidupnya oleh Ferdy Sambo. Soalnya ini juga kelihatan tidak hanya di kalangan para kepolisian yang sesama polisi, tetapi juga ART sipil gitu, ART, kemudian juga supir ya tadi ya. Ini juga terlihat apa ya? Saya nggak tahu, soalnya saya juga awam, saya tidak tahu apakah ini karena takut atau karena memang loyal ya secara personal karena dekat gitu. Jadi banyak kemungkinan. Kan kalau melihat informasi yang beredar itu kan justru hubungan antara Ferdy Sambo, Putri dengan para ajudan itu katanya kekeluargaan, gitu kan? Artinya ini menimbulkan perasaan jiwa korsa yang lebih kuat lagi daripada sekedar anggota polisi. Jabatan. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya hubungan personal yang lebih dekat gitu antar individu, ini justru bisa menjadi alasan kenapa kita mau ikut serta dalam tindakan tersebut, walaupun kita tahu kalau salah ya, Prof. Karena komunikasinya juga dari informasi yang terungkap di persidangan, ketika ada yang membuka file percakapan, ya, menyebut Ferdy Sambo itu bapak. Padahal kalau dalam kehidupan sehari-hari polisi yang masih baru, kalau tidak menyebut komandan, dan benar. Atau kemudian kalau jenderal ya jenderal, ini sudah menyebut bapak, berarti kedekatan emosionalnya lebih tinggi sehingga kemungkinan penolakannya juga lebih tinggi ketika diperintahkan yang melanggar hukum. Kalau kayak gitu tetap bisa jadi alasan untuk memperingan, Prof? Bisa. Masih tetap bisa. Karena memang bukan niat dari orang tersebut. Tapi bagaimana cara membedakan antara loyalitas, takut dengan perintah atasan, atau karena ya dia memang pengen mau aja untuk melaksanakan pembunuhan tersebut gitu? Ada kepentingan enggak? Gitu. Karena kan yang memperoleh manfaat dari peristiwa itu siapa? Antara Eliezer dengan Yosua kan tidak ada informasi ada konflik. Iya betul. Jadi alasan untuk membunuh karena kepentingan pribadi tidak ditemukan. Jadi gugur ya tadi ya untuk karena kepentingan pribadi tersebut. Kalau ada persaingan di belakangnya baru itu bisa menjadi salah satu faktor. Ada informasi tentang persaingan baru bisa dipertimbangkan gitu. Ada konflik secara pribadi lah. Tapi ini juga kayaknya tidak digali lebih lanjut ya di berita acara pemeriksaan terkait dengan kan Yosua dalam kesaksian dari pengacara keluarganya mengatakan ada dinamika yang terjadi tanda kutip dalam antar ajudan tersebut, ada geng lama sama geng baru, kemudian Yosua merasa terancam. Itu juga nggak digali gitu. Karena kan dari media sosial, dari pengacaranya Yosua yang informasinya nggak jelas dari mana gitu kan. Tapi kalau menurut Prof itu harusnya ada nggak? Harusnya digali gitu. Makanya tadi saya mengatakan ahli itu harusnya dilibatkan dalam proses awal. Sehingga ketika dia melihat ini ada kurang informasi, coba digali. Gitu. Dan seharusnya para penyidik tahu dong kalau misalnya ini ada begitu. Yang jangan kemudian sudah jadi baru tanya gitu loh. Jadi untuk membuat terang perkara itu harus dilibatkan dalam proses. Kalau psikolog dia mempunyai protap metodologi, dia harus diberi kesempatan untuk melakukan asesmen secara langsung. Gitu. Why do you think, Prof? Maksudnya ini memang karena miss dari penyidiknya atau sengaja tidak digali lebih lanjut? Mungkin karena base aja gitu, pengetahuan tentang bagaimana pembuktian ilmiah itu yang masih kurang gitu. Di Indonesia? Terutama yang tidak baku. Kriminolog kan tidak baku. Gitu lah. Kasus seperti ini sempat ada, Prof, sebelumnya di Indonesia? Saya pernah 5 kali kalau misalnya menjadi ahli menggunakan teori-teori kriminologi. Jadi harusnya ada dong. Harusnya ada, karena misalnya gini, ini kan kemudian menjadi kasus, ya kan? Untuk mempelajari kasus ini secara kriminologis yang dapat dipertanggungjawabkan butuh waktu kurang lebih 6 bulan.
Tapi kan untuk penyidik check and recheck, dan itu kan butuh biaya. Gitu. Dan untuk P21 kan juga durasinya kurang dari 6 bulan, Prof. Iya, gitu. Oke, mungkin Nah, ini karena itu saya hanya diberi kronologi, gitu kan. Kemudian saya kasih analisa berdasarkan kronologi. Kadang-kadang saya memberikan informasi kurang. Kadang-kadang tergantung juga dari penyidiknya. Karena ada juga penyidik yang kemudian saya berdiskusi. Ada nggak informasi ini? Oh, nggak ada. Ada informasi ini ya? Nggak ada. Ada informasi ini? Nggak ada. Oke, apalagi Prof yang janggal dari BAP itu? Ya sebetulnya Prof baca. Karena lebih fokus kepada pembunuhan berencananya, maka latar belakang di Magelangnya kurang digali. Gitu. Padahal itu sebenarnya kuncinya. Di situ bisa menjadi faktor yang meringankan, asal jelas. Meringankan siapa? Bagi Ferdy Sambo? Bagi perencana maupun bagi Eliezer. Even Tapi untuk Ferdy Sambo dan Putri? Ya, tapi dia yang menjadi faktor pemberatan juga ada. Seorang jenderal polisi, Bareskrim, pernah di Bareskrim, merencanakan. Itu kan perencanaan kategori yang lebih berat daripada pembunuhan biasa. Gitu. Tapi paling enggak itu bisa sedikit mengurangi. Oke. Jadi pertimbangan hakim ya lagi-lagi. Tapi yang masih saya penasaran sampai dengan saat ini atau mempertanyakan gitu, apakah ketika seseorang emosi itu bisa merencanakan pembunuhan? Orang emosi bisa aja. Bisa saja. Makanya kan gini, dibedakan antara pembunuhan berencana, pembunuhan tidak berencana. Kalau tidak berencana Kalau kan yang tidak spontan. berencana, si emosi spontan saat itu, tanpa ada jeda, tanpa ada intervensi apapun. Jadi langsung ketika dia merasa emosi langsung menyerang. Kalau ini ada jeda? Ada jeda waktu untuk berpikir. Atau bisa menurunkan emosinya, begitu bisa ya? menurunkan emosinya. Tapi tidak dilakukan? Bahkan tidak dilakukan. Bahkan penuntut umum bertanya, apakah mungkin orang yang emosional itu masih sempat pergi main badminton gitu kan? Nah itu artinya kan ada cukup waktu memang untuk memikirkan. Mendingin kepala. Iya. Saya melakukan atau tidak itu kan cukup. Atau hal yang lebih penting lainnya, gitu. Minta visum tadi ya Prof ya. Tapi ya ini bisa menjadi salah satu lagi-lagi makanya yang peristiwa di Magelang itu menjadi sesuatu yang misteri karena barangkali juga faktor lain bukan pelecehan seksual. Faktor lain itu karena nggak ada informasi. Gitu. Faktor lain itu mungkin kalau misalnya dari katakanlah teori kriminologi, apakah bisa diselidiki gitu, faktor lain apa lagi gitu yang bisa mendasari seseorang untuk melakukan pembunuhan berencana. Tapi lagi-lagi tahan dulu ya Prof, jawabannya kita akan gali lebih lanjut. Pemirsa, tetaplah bersama kami, program One on One akan kembali setelah jeda berikut. Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya narasumber kami hari ini Profesor Mustafa selaku kriminolog dari Universitas Indonesia. Prof, satu pertanyaan. Kalau yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini dan juga Putri Chandrawati ya, apakah memang bisa masuk kategori sebuah pembunuhan berencana? Ya. Dari informasi yang diberikan kepada saya yaitu kronologi peristiwa, jelas ini suatu keadaan pembunuhan berencana. Karena secara konsisten Ferdy Sambo mengatakan ini ada hubungannya dengan peristiwa di Magelang yang menyebabkan kehormatan keluarga saya dan saya itu tercemar. Dinodai. Gitu. Tapi apa sih parameter yang membedakan antara pembunuhan secara spontan dengan berencana selain karena namanya ya berencana? Kalau yang tidak berencana dulu, ketika dia marah langsung melakukan tindakan pembunuhan. Ya. Bahkan yang terbunuh itu sering sekali provokatornya. Yang mancing emosi. Ya, jadi misalnya dalam kekerasan rumah tangga, seorang perempuan sering dianiaya oleh suami, gitu kan? Dalam suatu keadaan tertentu, ya, dia sudah tidak tahan terhadap penganiayaan tadi yang biasanya dia terima saja. Dan situ kemudian timbul perasaan marah.
dan kemudian dia berusaha untuk menghentikan penganiayaan tadi, mengambil benda apapun untuk menghentikan, tujuannya itu. Tapi di tempat? Di tempat. Kalau saat diracun? itu juga. Gitu. Berencana? Jadi kepegang pisau atau kepegang gunting, kepegang apa untuk kemudian melakukan apa namanya, bukan penyerangan tapi sebetulnya menghentikan, karena ini kan diserang terus, dilawan. Gitu. Kemudian yang apa namanya, pelakunya meninggal. Dari situ bahkan dari penelitian-penelitian dihasilkan sebuah semacam dalil. Semakin keras provokasi, semakin besar kemungkinan provokatornya meninggal dalam peristiwa pembunuhan tidak berencana tadi. Dan yang namanya provokasi itu ternyata setiap orang, setiap suku apa namanya mempunyai konsep berbeda. Gitu. Misalnya kalau kita gini. bicara Sulawesi Selatan deh, Prof. Ya. Sulawesi Selatan salah satu subsukunya adalah Mandar. Orang Mandar itu dipegang kepalanya dianggap penghinaan. Jadi itu merupakan provokasi yang kuat. Bagi orang lain beda lagi gitu. Gitu. Dan menurut suku Mandar itu bisa saja dibunuh. Ya, dianggap sebagai penghinaan. Orang Madura mengawini janda tanpa minta izin bekas suami. Jadi itu dianggap macam-macam gitu kan. Jadi macam-macam, setiap suku mempunyai apa namanya, parameternya sendiri ya, nilai norma yang berbeda gitu. Nah kalau pembunuhan berencana, ada nggak sih Prof, durasi yang ada jeda waktu gitu, untuk berpikir. Berapa lama Prof? Relatif itu waktunya. Jadi misalnya ketika tadi mau melakukan perlawanan terhadap penyerangan, ya kan, ada bunyi petir. Biasanya orang kaget gitu ya. Kaget itu memberikan kemungkinan dia untuk berpikir. Atau kemudian ketika ada di sudah kepegang suatu senjata, apapun yang kepegang, pas mau melakukan tindakan perlawanan tadi, ada orang gedor pintu atau bunyikan bel, terdistraksi. Ada distraksi di situ ya. Itu kemudian ada jeda waktu. Nah, kalau Ferdy Sambo ini sebenarnya distraksinya banyak ya, Prof ya. Waktunya panjang gitu. Karena ada penelitian-penelitian yang mengumpulkan berkas acara dalam kurun waktu 2 tahun, 1 Januari 31 Desember, selama kurun waktu 2 tahun untuk peristiwa pembunuhan dipelajari. Ya, kemudian tadi muncul satu teori victim precipitated homicide. Pembunuhan yang dipicu oleh korbannya yang mati tadi. Dalam situasi yang amat sangat situasional tadi, bukan berencana gitu. Itu cukup besar. Ada 20% kasus pembunuhan dari yang terjadi. Gitu. Nah, tapi kalau pembunuhan berencana yang dipicu tadi oleh ya katakanlah kalau misalnya kita sebut gitu Ferdy Sambo, ini kan bisa saja kita kategorikan sebagai mendapat provokasi tanda kutip dari Yosua gitu kan. Dan ada waktu cukup panjang untuk berpikir. Karena dari penelitian yang tadi yang berkas perkara ini di Amerika itu kemudian dia temukan harus dilakukan di dalam puncak kemarahan dan tidak ada distraksi apapun. Gitu. Makanya kenapa dari semua kasus tadi. Tapi bisa nggak sih Prof ketika kita mendengar kesaksian sendiri juga sih dari terdakwa Ferdy Sambo sendiri, karena emosinya begitu besar begitu. Kita jadi berpikir tingkat manajemen emosi dari yang bersangkutan ini Ferdy Sambo dipertanyakan berarti seperti apa sehingga ya tadi emosi sampai bisa membuatnya gelap mata gitu untuk melakukan pembunuhan berencana. Tanggapan Prof gimana? Ya, ada kesaksian dari ahli psikologi forensik bahwa memang dia ada kecenderungan emosional tadi lebih kuat gitu. Itu kesaksian dari ahli forensik. Apsifor ya. Emosional, jadi emosinya bisa menutup logika. Tapi bisa jadi jenderal bintang 2, Prof. Ya, itu anehnya. Secara logika tadi mungkin dia ketika melaksanakan tugasnya menjadi orang yang memang tidak ada yang berani menghalangi. Gitu loh. Takutnya ini bukan kasus pertama. Ya, kita nggak mau buruk sangka lagi-lagi ya, dan maksudnya biar tidak lepas juga dari kacamata atau kasus pembunuhan berencana ini. Tapi ketika kita melihat ada seorang jenderal bintang 2 yang
ternyata kondisi emosionalnya ya nggak beda jauh sama saya gitu sebagai warga biasa gitu. Bisa saja emosi menutup logika, kemudian secara impulsif melakukan sesuatu. Berarti tidak, ya katakanlah mungkin saja ada aparat-aparat kepolisian lainnya, jenderal-jenderal yang lainnya gitu, rekrutmen lainnya di dalam tubuh kepolisian yang juga seperti itu kondisinya dong. Ketika asesmen yang dilakukan. Mungkin gini, rekrutmen sudah bagus. Tapi pembinaannya kemudian terabaikan, gitu. Karena kan orang bisa berubah, ya. Rekrutmen bagus, tapi pembinaannya dan kemudian pengalaman kerjanya menyebabkan manajemen emosinya menjadi lemah. Oke. Karena Padahal misalnya ada, baik. misalnya gini, jabatan Kadif Propam itu powerful. Very. Ketika powerful itu kemudian dia merasa nggak ada orang berani melawan saya, gitu. Kontrolnya pun tidak ada ya, Prof. Kan hasilnya ada atasan, Irwasum gitu kan, tapi ya tadi betul-betul powerful. Oke. Karena dia polisinya polisi gitu kan. Interesting. Jadi banyak spektrum lagi-lagi ya Prof ya dalam kasus ini ya. Yang juga saya ingin tanyakan tentang mungkin reaksi dari Prof sendiri ketika Prof mengatakan dalam persidangan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Sementara terdakwa sendiri Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati berkeras. Ini bukan pembunuhan berencana, ini spontan karena emosi belaka. Kalau spontan emosi belaka itu harus dilakukan seketika ketika dia memperoleh informasi bahwa Putri itu mengalami pelecehan seksual. Tapi kan dia nggak ada berada di tempat ketika pelecehan seksual terjadi. Dia memperoleh informasi, saya perlu cek lagi apakah Putri menelpon dulu atau setelah tiba di Jakarta baru bercerita, itu kan jeda waktunya cukup panjang. Gitu. Tapi di berita acara pemeriksaan sendiri juga dikatakan bahwa Putri ceritanya di Jakarta ya Prof ya. Ya lagi-lagi dia bercerita ada kasus di Magelang itu di dalam kronologi diuraikan. Dia mengaku begini. Gitu. Tapi ya tadi tidak dilakukan atau visum atau prosedur yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian seperti itu. Tapi lagi-lagi Prof, dari perspektif kriminologi dan apalagi kalau misalnya kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang terjadi tidak hanya di Indonesia tapi mungkin bisa kita lihat dari luar negeri seperti itu. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua ini mungkinkah terjadi? Apakah memang tidak ada kejanggalan-kejanggalan apalagi yang ditemukan tapi tidak dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, Prof? Sayangnya seperti itu karena tadi Prof sendiri mengatakan kasus ini penuh masih banyak misteri, ya Prof, yang belum terbuka ya Prof. Jadi yang karena alasannya adalah peristiwa di Magelang, nah menggali informasi peristiwa di Magelangnya ini yang kurang cukup. Karena? Ya karena barangkali tadi konsentrasinya kepada pembunuhan. Oke. Gitu walaupun kan? kalau misalnya dikatakan yang tahu soal perkosaan itu cuma Putri dan juga Joshua. Kemudian yang kedua, Yoshuanya sudah meninggal. Gitu kan? Sehingga secara hukum ya nggak bisa diperiksa lagi gitu. Tapi untuk memperjelas peristiwa di Duren 3 harusnya dia tetap digali. Harusnya gitu. Kalau di situ gimana Prof? Tadi selongsong peluru, terus kemudian posisi dari para terdakwa itu sendiri, Eliezer, kemudian juga Ferdy Sambo yang ada atau tidak adanya sarung tangan yang juga masih jadi perdebatan. Selongsong ditemukan gitu kan memang. Kemudian dilaporkan itu disebar secara sengaja. Kemudian kalau sarung tangan kan memang ada video yang awal yang ketika Ferdy Sambo turun dari mobil, pistolnya jatuh, diambil tuh dia menggunakan sarung tangan. Sehingga persoalannya adalah kenapa ketika di video yang kemarin ditayangkan kok tidak pakai sarung tangan, itu kemudian harus digali lagi, ada cocokin. Yang dialterasi apa ini, tidak? Ini video di mana? Ini video di mana? Jam berapa? Ini jam berapa? Oke. Takut itu ya. harus nyambung gitu. Karena masih menyangkut obstruction of justice, ditakutkannya, dikhawatirkannya ada alterasi alat bukti terutama rekaman CCTV tersebut ya Prof. Apalagi kan misalnya gini, yang melakukan pemeriksaan adalah polisi, ahli digital forensiknya juga polisi gitu kan. Jadi di negara-negara lain itu DFE atau Inavis itu orang-orang sipil
biar Harusnya, netral, biar tidak ada netral, kepentingan ya di belakang. betul-betul dia karirnya sebagai seorang ahli yang sipil, bukan. Baik, Prof. Kita akan gali lebih lanjut ya, karena masih ada lagi nih pertanyaan untuk Profesor Mustafa, masih terkait dengan persidangan atau kasus pembunuhan berencana ini atas Brigadir Yosua. Tapi One on One akan segera kembali pemirsa setelah jeda berikut, kita akan gali lebih lanjut dalam segmen berikutnya.